Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Pihak Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu melakukan simulasi penanganan kecelakaan pesawat. Polresta Palu menangkap 10 pelaku ruda paksa anak di bawah umur. Bawaslu Donggala menemukan adanya surat suara pilkada yang rusak. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala menemukan adanya kerusakan pada sejumlah logistik untuk pilkada tahun 2024. Kerusakan itu antara lain sejumlah surat suara yang berlubang, gambar surat suara yang rusak, dan tinta yang tumpah. Temuan itu diperoleh saat Bawaslu melakukan pengecekan dan pengawasan langsung di gudang penyimpanan logistik KPU Donggala. Atas kejadian itu, Bawaslu berkoordinasi kepada KPU Donggala untuk segera melakukan langkah antisipasi terkait adanya kerusakan logistik tersebut. Kami dari Bawaslu telah melakukan pengawasan sortir lipat logistik di gudang logistik KPU. Dari hasil pengawasan kami pada saat sortir lipat, tentunya ada beberapa surat suara yang rusak. Misalnya itu surat suara itu sudah berlubang di salah satu paslon, ada juga gambarnya itu terpotong hasil cetakan. Itu sudah memang hasil pengawasan itu kami juga telah mencatat beberapa susu yang rusak sehingga itu dapat digantikan sesuai dengan kebutuhan untuk pilkada. Pihak KPU Donggala saat ini berusaha menyelesaikan proses pelipatan suara untuk Pilkada Donggala 27 November 2024. Seluruh bahan logistik pilkada ditargetkan rampung sehari sebelum pemungutan suara. Pilkada Kabupaten Donggala tahun 2024 akan diikuti 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kelima pasangan calon tersebut masing-masing pasangan Vera Elena Laruni Taufik Burhan, pasangan Muhammad Yasin Syafi'ah, pasangan Rahmat M. Arsyad Abdul Rashid, dan pasangan Widya Kastrena Arwin. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala telah berlangsung 2 kali. Meski berjalan aman dan lancar, namun pihak KPU Donggala menemukan adanya pelanggaran tata tertib yang dilakukan pasangan calon. Pelanggaran tata tertib tersebut terjadi pada debat kedua yang berlangsung 7 November di Kota Donggala. Adapun pelanggaran yang dilakukan pasangan calon antara lain membawa alat peraga kampanye serta telepon seluler ke panggung debat. Selain itu, ada pasangan calon yang bebas keluar masuk ke ruangan debat. Kalau evaluasi sih kami hanya menekankan rencananya pada saat rakor nanti penekanannya di tatip saja karena tadi masih ada pasangan calon yang membawa APK, kemudian pasangan calon masih bebas untuk keluar masuk. Tadi saya juga sempat keluar ke toilet, ternyata masih ada yang merokok dan pada saat rakor mungkin penekanannya di situ saja sih supaya kita bisa menggunakan durasi itu maksimal karena kalau dilihat durasi malam ini sepertinya kita molor beberapa menit, jadi harapannya di debat ketiga memang secara waktu kita tepat, kemudian di proses pelaksanaannya baik, kemudian teknis pelaksanaannya juga bisa mengcover seluruh paslon. KPU Donggala berharap agar pasangan calon bupati dan wakil bupati tidak melakukan pelanggaran tata tertib pada debat terakhir. Pasangan calon bupati dan wakil bupati juga diingatkan untuk hadir tepat waktu di lokasi debat. Bawaslu Donggala juga akan terus memantau dan mengawasi proses debat ketiga Pilkada Donggala. Pelanggaran tata tertib yang terjadi di debat sebelumnya diharapkan tidak terulang pada debat ketiga. Ada salah satu yang memang secara tata tertib itu HP itu dilarang masuk, namun itu sudah kita antisipasi, sudah koordinasi sehingga itu dapat dicegah dan proses pelaksanaan debat selanjutnya berjalan lancar.
untuk temuan-temuan lain-lainnya itu kita coba evaluasi. Namun pada saat sampai hari ini, sampai pada saat ini belum adanya temuan kita dapatkan pada proses debat ini. Debat publik ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Donggala akan berlangsung pada 14 November 2024. Jika debat kedua berlangsung di Kabupaten Donggala, maka debat terakhir ini akan digelar di Kota Palu dengan tema menyelesaikan persoalan daerah dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Samsudin Tobone melaporkan dari Donggala. Polda Sulawesi Tengah menggelar rekonstruksi kematian Bayu Adityawan, tahanan Polresta Palu yang menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Rekonstruksi melibatkan 2 oknum polisi, yakni Bribda CH dan Bribda M, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Bayu Adityawan hingga meninggal dunia. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Banggai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu rumah tangga di Desa Pangkalaseang, Kecamatan Balantak Utara, Kabupaten Banggai. Rekonstruksi menghadirkan tersangka RI berusia 18 tahun yang juga masih tetangga korban berinisial FL. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Selain tersangka, polisi juga menyita 11 paket sabu-sabu. Tim perintis Ditsamakta Polda Sulawesi Tengah menangkap 4 anggota geng motor di Kelurahan Pombewe, Kabupaten Sigi. Dari tangan tersangka yang masih berusia remaja, polisi menyita sejumlah senjata tajam. Upaya pencarian terhadap 2 pemuda yang dilaporkan tersesat di Gunung Gawalise, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, akhirnya membuahkan hasil. Kedua pemuda yang diketahui bernama Pramudia Divasiara dan Edson Wanya ditemukan dalam keadaan selamat. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabe. Penanggulangan keadaan darurat nomor 11 Skala Umum berkaitan dengan penanggulangan